وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته والتابعين والتابعين سنة الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين وقرن الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن وسادة الصوفية الناقدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى ضمن عيسى ثم إلى سنة قد محمد بن علي وعلى وصل وفرعهم ثم إلى روحكم من علماء حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روحكم من قوس عبد القادر الجيلاني ثم إلى روحي كل رسل وقوسين والمميلات الحبيب عبد الله بن أبي العالوي ثم إلى روحي سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وقريبة شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم إلى شيخ عبد الصمد الفرنبني ثم إلى روح شيخ محمد رسول أنوار وإسماعيل ثم إلى روح شيخ محمد شرون عبد الماغن ثم إلى شيخ محمد شهران علي ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين وصلى إلى شيخنا وربنا شيخ محمد سيد بن عبد القادر ولا شيخ محمد صغري وشيخ محمد صابر بن سالي وأصول وفروعهم أن الله تغشم برحمة المغفرة وأيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ومنافاتهم وأن الله أن ترزقنا وإيام التوفيق والهداية على وحسن الخاتمة في خير ولد وعافية وأن تجعلنا وإيام من عبادك الصالحين على هذه النيات وعلى ما نوى بسلام الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukur kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul, kembali duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir dan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita berhadirnya di dalam majlis ilmu dan majlis salawat dan majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, kepada keluarga dan keturunan kita, sehingga dengan rahmat itu mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, dimurahkan rezeki yang halal, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita, ikutan kita, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya, baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Lidah kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Bahwasanya orang yang paling hampir
yang paling dekat kamu kepadaku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Rasulullah selalu menyuruh kepada kita untuk selalu bersalawat, untuk memperbanyak salawat kepadanya. Aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Artinya, perbanyak olehmu bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, perbanyak olehmu bersalawat kepadaku, karena salawat kalian itu akan menjadi nur, akan menjadi lampu ketika kita nanti berada di alam kubur, di dalam kubur, dan menjadi nur ketika menyeberang melewati siratal mustaqim, dan menjadi nur di dalam sorga, serta kepada keluarga dan sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul a'mal wal a'malu tabi'uh. Ilmu adalah imam segala amal, dan amal mengikut kepada ilmu. Jadi sebelum kita beramal, apapun itu amalan yang akan kita kerjakan, yang akan kita laksanakan, maka wajib kita mengetahui atau mempelajari ilmu akan amal itu. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, maka wajib kita belajar urusan-urusan yang berkaitan dengan sholat. Kita ingin berwudu, maka wajib kita mempelajari sesuatu ilmu yang berkaitan dengan wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla jahilan bi kaifiyatis salati wal wudu'i lam tasihha wa in sadafa sihhata fihima. Barang siapa yang salat hal keadaannya jahil, tidak mengerti, tidak mengetahui akan cara-cara kaifiyatis salati wal wudu'i, akan cara-cara salat dan wudu, lam tahsihha, maka salatnya tidak sah. Wa in sadafa sihhata fihima, sekalipun sama pekerjaannya, sama gawiannya dengan orang yang sah pada keduanya. Artinya seumpama dua orang sholat, yang satunya dia belajar, dua orang berwudu, yang satunya belajar tentang wudu, belajar tentang sholat, lalu dia sholat. Yang satunya tidak belajar, cuman hanya ikut-ikutan. Sholatnya ikut-ikutan, wudunya ikut-ikutan. Melihat orang sholat, apabila mau sholat berdiri, kemudian mengangkat tangan, baca Allahu Akbar, tapi tidak mengerti. Setelah itu kemudian ruku, sujud, sama pekerjaannya, tapi dia tidak mengerti apa itu. Apakah sholat, apa itu wajib atau rukun, apakah itu syarat atau sunat, tidak mengerti urusan sholatnya, maka tidak sah sholat dan wudunya sekalipun sama pekerjaannya. Maka ilmu itu sangat penting. Jadi jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap sepele. Kalau kita bisa hadir di majlis ilmu, maka hendaklah kita rasa gembira.
rasa senang. Kenapa? Karena paling tidak kalau kita hadir di majlis ilmu yang kita dapat tiga macam. Yang pertama, kita hadir di majlis ilmu akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kalau sudah Allah ridha kepada kita, maka Allah akan memberikan rahmat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah senang, Rasulullah gembira. Kalau kita hadir rajin duduk di dalam majlis ilmu, itu adalah menggembirakan, menyenangkan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang gembira, bagaimana besar pahalanya, luar biasa. Jangankan Rasulullah yang gembira, jangankan orang soleh yang gembira, yang senang. Rasulullah bersabda, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Bermula menjadikan orang beriman itu gembira. Gara-gara kita orang beriman itu gembira, senang hatinya, gembira. Siapanya? Orang mukmin biasa. Anak kita kah? Senang. Keluarga kita, tetangga kita, orang beriman senang gara-gara kita. Kata Rasulullah, itu nilainya khairun, lebih baik daripada beribadah 60 tahun. 60 tahun beribadah. Senang. Maka sedapat mungkin kita hendaklah selalu menjadikan orang lain itu senang, menjadikan orang lain gembira. Jangan sampai keberadaan kita menjadi orang terganggu, baik dengan tangan kita, baik dengan lidah kita. Jangan sampai kita mengganggu orang. Kita jangan mengganggu orang. Apabila kita diganggu, dizalimi oleh orang lain, hendaklah kita memberikan maaf kepada orang itu. Ahsin ila man asa'a alaik. Ini berat. Handap hadisnya, tapi berat diamalkan. Kata Rasulullah, ahsin ila man asa'a alaik. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang jahat lawan ikam. Orang kada menegur kita, orang kada membari kita, orang selalu mengganggu kita, tapi kita tetap baik. Itu yang luar biasa. Kalau orang baik, kita baik, itu biasa-biasanya, wajar. Orang baik, kita baik, wajar. Kalau orang baik, kita kada baik, itu kurang ajar karena orang sudah baik, kita membalas kada baik. Tapi yang luar biasa adalah orang kada baik, kita tetap melakukan kebaikan. Ahsin ila man asa'a alaik. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik karena hasil daripada kebaikan itu kembali kepada kita sendiri, kepada kita sendiri. Kemudian kita kembali, kita mengingat-ingat, mengulang-ulang masalah sembahyangnya, masalah sembahyang. Kitabus sholati, ini adalah kitab sholat, masalah sholat. Pekerjaan di dalam sholat, pekerjaan di dalam sholat ada 3. Jadi kalau kita sholat, sholat itu artinya apa arti sembahyang? Sembahyang apa artinya? Kita kan tiap hari sholat, sembahyang. Apa arti sembahyang? Sholat, ta'arif daripada sholat, lugatan pada bahasa. Menurut arti sholat, menurut bahasa adalah ad-du'a. Itu doa.
Itu sholat ngarannya menurut bahasa. Adapun istilah di dalam ilmu agama, sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim, yaitu perbuatan dan perkataan, artinya gawian dan bacaan yang tertentu, yang mana pekerjaan dan perkataan itu dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu adalah arti sholat di dalam istilah syara. Sholat dalam istilah syara adalah pekerjaan dan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Adapun pekerjaan di dalam sholat, kalau kita sholat itu yang kita kerjakan ada 3. Yang pertama yang dinamakan dengan rukun. Rukun itu kalau ketinggalan rukun di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Apabila ketinggalan rukunnya atau tidak sempurna kita melaksanakannya, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, jangankan dapat pahala. Karena amal itu yang pertama, bagaimana supaya sah diterima. Kemudian kalau sah bisa diterima. Kalau diterima maka dapat pahala. Ini karena ketinggalan rukunnya atau tidak sempurna melaksanakannya, maka sholatnya tidak sah. Itu namanya rukun. Yang kedua sunnat ab'ad. Jadi sunnat ab'ad, kalau ketinggalan maka ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi sunnat ab'ad apabila ketinggalan, baik sengaja meninggalkan atau karena lupa meninggalkan sunnat ab'ad, maka sujud sahwi. Dan yang ketiga sunnat hayat. Nah, kalau ketinggalan tidak apa-apa dan tidak dituntut untuk sujud sahwi. Jadi sunat sembahyang itu ada 2, ada sunat ab'ad dan ada sunat hayat. Perbedaannya, kalau sunat ab'ad apabila ketinggalan maka sunat sujud sahwi. Kalau sunat hayat apabila ketinggalan maka tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, rukun salat. Jadi rukun apabila kita ketinggalan maka tidak sah salatnya. Berapa pekerjaan salat atau bacaan salat yang tidak boleh kita tinggalkan apabila kita salat? Apabila ketinggalan atau tidak sempurna maka tidak sah salatnya, yaitu rukun salat ada 13. Yang pertama niat beserta takbiratul ihram. Jadi niat, yang pertama niat. Kapan meletakkan niat? Kapan kita berniat untuk sholat? Adalah ketika takbiratul ihram. Karena apa? Karena arti niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasad sesuatu, menyengaja mengerjakan sesuatu disertakan dengan awal perbuatannya. Awal perbuatan salat adalah takbiratul ihram. Maka ketika itulah kita meletakkan niat salat. Ini ada nanti penjelasan niat.
Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah bacaan takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Jadi yang wajib di dalam takbiratul ihram itu adalah bacaannya. Adapun mengangkat tangannya itu adalah hukumnya sunnat. Sunat apa? Mengangkat tangan. Apakah sunat abad atau sunat hayat? Sunat hayat. Artinya seandainya kita berdiri kemudian takbir tidak mengangkat tangan, sah sholatnya, dan tidak disunatkan sujud sahwi. Namun di Makkah itu, di mana Di Makkah itu kan macam-macam, lengkap. Ada setelah takbir turun tangannya ke bawah, ada yang tidak meletakkan tangan di dada, macam-macam. Jadi yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Yang ketiga berdiri bagi yang kuasa. Yang ketiga berdiri bagi yang kuasa berdiri, bagi yang mampu berdiri. Apabila tidak mampu, tidak kuasa berdiri, maka boleh bisa duduk atau berbaring atau telantang atau isyarat mata. Nah, dengan isyarat mata. Nah, berdiri. Bagi sembahyang fardu, bagi sembahyang wajib. Nah, bagi sembahyang wajib berdiri. Kalau sembahyang sunat boleh hanya walaupun mampu aja berdiri, hendak duduk boleh. Kalau sembahyang sunat, misalnya sembahyang tarawih capek berdiri, sembahyang duduk boleh. Kemudian yang keempat membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Kenapa membaca Fatihah? Fatihah itu adalah termasuk daripada sebagian dari Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada membaca Bismillahnya itu dengan jahar, jangan nyaring, ada jangan dengan pelan. Tapi semuanya itu adalah membaca Bismillah. Nah, kalau kita di Indonesia kebanyakannya Bismillahnya dengan nyaring, dengan jahar. Kalau di Makkah Madinah itu pelan. Nah, jadi jangan ikut-ikutan. Sebelum pergi haji, sebelum umrah, sholat baca Bismillah. Setelah datang umrah, datang haji, kada Bismillah lagi. Kenapa? Karena di Madinah dan Makkah Madinah kada bismillah. Ini Makkah Madinah Allahu Akbar. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Alhamdulillah. Dikiranya kada membaca Bismillah, padahal baca Bismillah. Coba dengarkan. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu Bismillah. Karena Bismillah itu adalah ayatun minal Fatihah. Baca Bismillah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi baca Fatihah ini hukumnya wajib. Apabila tidak membaca Fatihah maka tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra'il Fatihah. Rasulullah tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah kecuali orang yang masbuk. Nah, orang yang masbuk maka tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Orang masbuk itu adalah orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah di dalam sembahyangnya.
Kemudian yang kelima ruku serta tumakninah. Ruku serta tumakninah. Nah, disinilah perbedaannya. Makanya ada yang mengatakan rukun sembahyang itu 13, ada yang mengatakan 18. Nah, karena apa? Karena satu ruku kemudian di tumakninah juga dihitung satu. Misalnya yang kelima ruku dan yang keenam tumakninah. Ada yang menghitungnya ruku dan tumakninah. Ruku dan tumakninah. Apa arti tumakninah? Tumakninah itu adalah berdiam seluruh anggota setelah bergeraknya. Nah, misalnya di dalam ruku wajib berdiam. Batasannya paling kurang adalah sekedar membaca subhanallah. Subhanallah. Di dalam ruku membaca tasbihnya sembahyang paling kurang adalah sunnatnya 3 kali. 3 kali. Sampai bisa 7 kali. Sampai terbanyaknya adalah 11 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahi rabbil alamin. Sampai 11 kali. Namun sembahyang sorangan. Kalau sembahyang sorangan sendirian boleh. Nah, sampai 11. Nah, itu tumani. Jadi wajib tumaninah. Jangan baru nyampai langsung kembali. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Tidak berdiam, tidak ada jeda. Nah, harus tumaninah. Apabila tumaninah berarti ketinggalan rukunnya. Apabila ketinggalan rukunnya tadi, tumaninah itu termasuk bagian daripada ruku. Apabila tidak tumaninah berarti tidak sempurna rukunya. Nah, maka apabila rusak rukunya, maka rusaklah sembahyangnya. Dan yang keenam i'tidal serta tumakninah. I'tidal itu artinya bangkit daripada ruku, kembali berdiri tegak. Nah, kembali berdiri setelah ruku itu namanya i'tidal. Juga harus tumakninah. Jangan sampai ada badan kita, anggota kita yang bergerak, harus semuanya tegak, berdiam. Tapi berdiamnya tadi paling kurang tadi adalah sekedar membaca subhanallah. Lalu sujud. Jangan tangan masih berlimbai langsung sujud. Dan hati-hati, bisa waktu i'tidal itu bisa batal sembahyang. Bisa batal sembahyang. Kalau tangannya itu sampai 3 kali gerak, maka batal. Sudah ayun tangannya 3 kali, kemudian tidak tumakninah lagi, banyak kesalahannya. Nggak, harus hati-hati. Jangankan urusan ibadah, urusan bola wadai, jangan kada tahu ilmunya bisa kada jadi wadai. Apalagi ibadah. I'tidal serta tumakninah. Dan yang ketujuh adalah sujud serta tumakninah. Jadi sujud juga wajib tumakninah. Sujud ini nanti ada anggota-anggota yang wajib atau anggota sujud.
Dan sujud ini tangannya, sikunya diangkat. Ya, sikunya diangkat. Jangan diletakkan di apa? Nih, di sejadah. Tangan sikunya. Jadi harus diangkat tapi dirapatkan. Kalau laki-laki kan sunat terenggang. Tapi kalau perempuan dirapatkan. Tapi intinya adalah sikunya itu adalah diangkat. Tapi itu pun adalah karena itu ada larangan daripada Rasulullah. Tapi seandainya ditaruh di itu tidak membatalkan sholat, tidak batal sholatnya. Tapi adabnya kurang cara mengerjakan sujudnya. Nah, kan ada sebagian biasanya nih ditaruh di sejadah, sikunya di sejadah. Kalau telapak tangannya wajib, sikunya itu sunat apa? Diangkat sikunya. Itu sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Rukun selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Ini juga adalah hukumnya wajib, termasuk rukun. Dan juga duduk antara dua sujud. Kemudian yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ini adalah yang wajib itu dua-duanya. Duduknya juga wajib dan bacaannya juga wajib. Kalau sujud, ruku itu adalah yang wajib itu pekerjaannya. Adapun bacaannya sunnat. Yang wajib bacaannya. Yang ke-11 bersolawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Jadi di dalam tasyahud itu ada beberapa rukun. Duduknya satu rukun. Kemudian membaca tasyahud satu rukun. Tasyahud itu mulai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jangan ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu, iya-nya ada sabdunya. Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Kemudian sambungannya juga termasuk rukun adalah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wajibnya dan termasuk disunnatkan adalah membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kurang sampai di situ. Nah, kalau kita tasyahud akhir. Tapi yang wajibnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seandainya sampai di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, sah sembahyangnya. Tapi ketinggalan sunat ab'ad. Jadi wa ala ali itu termasuk sunat ab'ad. Maka paling kurang adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru salam. Paling yang wajibnya. Nah, kemudian nambah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sampai habis itu adalah itu sunat hayat. Kemudian yang ke-12 memberi salam yang pertama. Artinya salam yang pertama. Adapun yang kedua itu adalah hukumnya sunat dan sunat hayat, bukan sunat ab'ad. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Tut. Misalnya sudah kedetahan lagi keluar angin.
Ah, kayak apa nih? Ulangkah sembahyangnya, sahkah? Nah, sahnya asalkan jangan Assalamualaikum warahmatullah. Tut. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, batal, harus diulang mulai awal. Nah, kalau misalnya sudah batal, Assalamualaikum warahmatullah yang pertama, sudah jangan dilanjut sembahyangnya, sudah sampai disitulah sembahyangnya. Tapi kalau baca dikir ada masalah, boleh hanya jadi dikirnya. Nah, itu sholat memberi salam. Kalau gini ragu pian, padahal sudah apa? Sayang jar salam yang kedua kada dikerjakan. Padahal batal semuaan. Harus diulang dari uduknya. Nah, mulai uduk kembali, kemudian sembahyang lagi. Tapi kalau sudah berhenti, ya sudah sah sembahyangnya. Nah, memberi salam yang pertama. Nah, jadi cara-caranya diantaranya ada memberi salam itu setelah jangan apa? Assalamualaikum itu sudah kita menoleh. Jadi jangan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ke-13 adalah tertib. Artinya menurut aturan-aturannya. Jadi aturan-aturan yang 13 tadi harus diikuti aturan-aturan daripada niat, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah serta seterusnya. Nah, itu namanya tertib. Itulah 13 rukun sembahyang yang tidak boleh kita tinggalkan apabila kita melaksanakan sholat. Apabila kita tinggalkan salah satu yang 13 tadi, maka sholatnya batal dan tidak sah sholatnya. Kemudian rukun-rukun salat yang 13 itu terbagi kepada 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علماءنا اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم توبا يا كريم سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد Sekian aja kalau diundang.